Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan sebelumnya saya Madurina Putri NPM 21082600046. Di sini saya izin untuk mempresentasikan mind map di blok emergency. Baiklah, di sini saya izin untuk mempresentasikan mind map di blok emergency yang berjudul shock hipovolemik. Nah, yang pertama saya akan membahas tentang definisi dari shock hipovolemik ini sendiri. Nah, shock hipovolemik ini merupakan suatu kondisi di mana terjadinya gangguan dari perfusi jaringan yang terjadi akibat adanya ketidakseimbangan antara suplai oksigen ke sel dengan kebutuhan oksigen dari sel tersebut. Nah, atau secara singkat dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana transfer oksigen ke jaringan itu gagal untuk memenuhi kebutuhan metabolik di jaringan tersebut. Nah, adapun etiologi dan faktor risiko terjadinya shock hipovolemi ini yang dia dibagi menjadi dua, ada yang karena trauma dan ada juga yang non trauma. Di mana untuk yang trauma itu biasanya disebabkan oleh pendarahan, sedangkan untuk yang non trauma itu disebabkan oleh diare, luka bakar dan juga muntah. Nah, untuk patofisiologinya sendiri itu terjadinya penurunan intravaskular ataupun perpindahan cairan sehingga dia akan menyebabkan hilangnya volume darah atau preload jantung yang akan menyebabkan perfusi ke organ itu berkurang sehingga terjadilah hipoperfusi di organ ataupun di jaringan tersebut. Nah, untuk klasifikasi dari shock hipovolemik ini dia itu ada 4 kelas di mana untuk yang kelas pertama tekanan darahnya itu masih normal, kehilangan darahnya itu sekitar 750 cc atau 15%, kemudian untuk respiratory rate-nya itu sekitar 14 kali sampai 20 kali per menit, sedangkan untuk heart rate-nya itu masih di bawah 100 kali per menit. Untuk kelas 2 itu tekanan darahnya itu normal, kehilangan darahnya itu sekitar 750 sampai 1500 cc atau 15 sampai 30%. Untuk respiratory rate-nya itu sekitar 20 sampai 30 kali per menit. Untuk heart rate-nya itu 100 sampai 120 kali per menit. Nah, untuk yang kelas 3 itu tekanan darahnya itu udah menurun, kehilangan darahnya itu sekitar 1500 atau 30 sampai 40 persen. Kemudian untuk respiratory rate itu 30 sampai 35 kali per menit. Heart rate-nya itu 120 sampai 140 kali per menit. Untuk kelas 4 itu tekanan darahnya itu menurun, kehilangan darahnya itu sekitar lebih dari 2000 cc atau lebih dari 40%. Kemudian untuk respiratory rate-nya itu lebih dari 35 kali per menit. Dan untuk heart rate-nya itu sekitar 120 lebih dari 140. Nah, untuk yang kelas 1 sama kelas 2 itu hanya diberikan terapi cairan. Sedangkan untuk yang kelas 3 dan kelas 4 itu diberikan terapi cairan dan juga dilakukan transfusi darah. Nah, adapun gejala klinis dari shock hipovolemik ini, dia yang pertama hipotensi, kemudian akralnya dingin, penurunan kesadaran, takikardi, oliguria, dan juga pucat. Nah, adapun pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada keadaan shock hipovolemik ini, yang pertama itu pastinya darah lengkap, kemudian kadar elektrolit, baik itu natrium, HCO3, kaliumnya, kemudian kreatinin, kadar glukosanya, urinalisa, kemudian analisis gas darahnya, baik itu asidosis ataupun alkalosis, baik itu metabolik maupun respiratorik. Kemudian dilakukan juga radiologi untuk melihat pada keadaan fraktur. Kemudian untuk tata laksana awal dari kejadian shock hipovolemik ini dilakukanlah primary survey, di mana primary survey ini kita yang pertama melihat airway atau jalan napasnya dan metode Hatfield Chin Lift dan juga jauh trust. Biasanya Hatfield Chin Lift ini dilakukan untuk keadaan yang non trauma, sedangkan untuk yang trauma biasanya dilakukan metode yang jauh trust. Eh, Kemudian lanjutkan dengan loop Filistin untuk melihat, mendengar, dan juga merasakan pernapasan pasien tersebut. Nah, yang kedua itu dilakukan dengan breathing, di mana yang kita lihat itu adalah respiratory pasien, kemudian perkusi dan auskultasi, serta eh, untuk di regiotoraksnya dan dilakukan pemasangan oksigen. Nah, yang ketiga itu circulation, di mana heart rate-nya kita periksa, kemudian suhu, tekanan darah, akralnya dingin atau hangat, kemudian CRT-nya. Nah, di sini dilakukan pemasangan infus ataupun kateter urin. Sedangkan yang keempat itu disability, di mana melihat pupilnya, apakah isokor atau anisokor, kemudian GCS-nya,
dilihat juga mata, verbal, dan juga motoriknya. Dan yang terakhir itu exposure, di mana kita menghangatkan tubuh pasien, kemudian untuk persiapan secondary survey. Nah, pada penanganan pendarahan di sini dilakukan pengedapan luka. Nah, setelah keadaan tanda vital pasien itu stabil, baru dilanjutkan ke secondary survey. Nah, di secondary survey ini kita akan melakukan pemeriksaan head to toe, mulai dari kepala hingga ekstremitas. Kemudian pada anamnesis dilanjutkan dengan anamnesis. Nah, di anamnesis ini yang wajib ditanyakan adalah yang pertama riwayat alergi, kemudian medication ataupun penggunaan obat-obatan, kemudian riwayat penyakit terdahulu, kemudian riwayat makan terakhir, dan juga bagaimana eventnya atau kejadian pada saat kejadian traumanya atau injurinya. Nah, untuk tata laksana dari shock hipovolemik ini sendiri, itu diberikan oksigen 2 liter per menit nasal kanul atau oksigen 2 sampai 6 liter per menit itu menggunakan masker, kemudian kateter urin, infus, guyur, 2 tangan kiri kanan, baik itu kiri dan kanan diguyur cairan RL yang dihangatkan, kemudian transfusi darah. Nah, transfusi darah ini hanya dilakukan untuk yang kelas 3 dan kelas 4, sedangkan untuk kelas 1 dan kelas 2 tidak dilakukan. Kemudian untuk diagnosis banding dari shock hipovolemik ini, yang pertama adalah shock distributif, itu shock sepsis maupun shock anafilaktik, kemudian shock obstruktif, baik itu disebabkan retention pneumotoraks maupun cardiac tampon, kemudian shock kardiogenik, itu baik itu dia ada riwayat penyakit jantung maupun adanya congestive heart failure atau CHF, kemudian atau ACS juga bisa, kemudian aritmia. Nah, adapun yang terakhir itu eh, untuk komplikasi dari shock hipovolemik ini bisa disebabkan oleh bisa terjadinya sepsis, kemudian kegagalan multi organ dan juga terjadinya kematian. Nah, untuk prognosis, edukasi dan pencegahan dari shock hipovolemik ini sendiri, untuk prognosisnya itu tergantung pada derajat shocknya yang terjadi serta keparahan kecepatan dalam penanganannya, kemudian komplikasi yang terjadi. Sedangkan edukasi dan pencegahannya itu perubahan pola makan dan gaya hidup serta konsumsi cairan yang cukup. Nah, olahraga teratur dan selalu berhati-hati dalam melakukan aktivitas, baik itu aktivitas yang berat maupun aktivitas sehari-hari. Nah, agar menghindari terjadinya trauma yang akan menyebabkan pendarahan sehingga akan berakibat pada shock hipovolemik. Nah, untuk referensi yang saya gunakan itu saya menggunakan Calgary Gate itu tentang patofisiologi shock dan tata laksana shock, kemudian Tirtinelli itu tahun 2020, kemudian Robin juga penerbitan tahun 2020. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.